Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut H.R. Tiller, HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut diperoleh sejak lahir ke dunia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia. Adapun macam-macam hak asasi manusia menurut bidangnya. Ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak yang meliputi suatu kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk dapat memeluk agama, kebebasan untuk dapat bergerak, kebebasan untuk aktif pada setiap organisasi atau juga perkumpulan, serta lain sebagainya. Selanjutnya, hak asasi ekonomi. Hak untuk dapat memiliki, membeli serta menjual dan juga memanfaatkan sesuatu. Selanjutnya, hak asasi politik, di mana hak asasi politik ini yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak pilih maksudnya hak untuk dipilih dan memilih. Selanjutnya, hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan suatu perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Selanjutnya, hak asasi sosial dan budaya. Maksud dari hak asasi sosial budaya yaitu yang menyangkut di dalam lingkungan masyarakat, yaitu untuk dapat mempunyai pendidikan, hak untuk dapat mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hak asasi peradilan. Hak untuk mendapatkan sesuatu perlakuan, tata cara peradilan, dan juga perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal suatu penahanan, penangkapan, dan juga penggeledahan. Adapun ciri-ciri HAM dibagi menjadi 4. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki. Dan yang terakhir, universal. Adapun pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada HAM ringan. Dan yang kedua ada HAM berat. HAM ringan yaitu sebuah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi merugikan orang tersebut. Jika HAM berat yaitu suatu tindakan yang mengancam nyawa seseorang dan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun tujuan HAM yaitu untuk mempertahankan hak-hak warga negara Indonesia dan sewenang-wenangnya aparat negara dan mendorong tumbuh atau berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Adapun penegakan HAM yaitu di Indonesia melalui Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemanfaatan, dan mediasi hak asasi manusia. Adapun upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Selanjutnya, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Selanjutnya, membentuk pusat kajian HAM. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peran aktif di media massa. Baik, materi yang saya sampaikan
cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.